Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam atau selamat kapanpun kalian dengerin podcast ini ya cuy. Kita bikin podcast tuh sebenarnya apa sih? Awalnya gimana sih cuy? Kenapa bisa kepikiran bikin kayak gini nih? Awal kita bikin podcast tuh kayak sehari-hari kita ngapain gitu kan, paling cuma rebahan gitu kan. Dan terlintas lah kenapa kita nggak bikin podcast aja, Q&A dari orang-orang yang mau ngisi jawabannya terus nanti kita ulas gitu. Iya kan? Iya, daripada ngapain Jadi, gitu kan. Ini tuh salah satu solusi juga ya, salah satu solusi buat ini apa? Anak-anak yang masih pada bandel buat nggak nurutin PSBB ya cuy sebenarnya. Pokoknya ini biar kayak satu kegiatan gitu lah intinya, biar ya biar bosen-bosen hari-hari amat kalian sebenarnya tuh di rumah gitu. Iya, biar hari kalian tuh nggak cuma rebahan main game segala macam. Tapi sebenarnya cuy, gue juga masih sering main, tapi nggak sering sih, kadang-kadang doang, sebulan sekali paling. Iya sama itu sih juga buat ini ya, biar nggak bosen aja di rumah gitu ya. Iya benar. Yang penting sesekali boleh. Yang penting tetap ini taat peraturan gitu, pakai masker keluar. Iya, pakai masker. Jangan deket-deket sama orang, apalagi pacar orang gitu kan, bahaya. Nah, jadi di podcast ini tuh kita mau bahas apa ya cuy? Yang kemarin kita sempat bikin story itu ya, yang story question yang hidup akan terasa tidak adil. Tidak adil. Gitu. Hidup Dan akan ada terasa beberapa tidak adil orang yang answer sih, tapi ya nggak seberapa, tapi ya nggak apa-apa, kita ulas aja gitu kan. Barangkali kita mau bacain jawabannya sekaligus kita mau coba ngulas gitu ya cuy ya. Oke, bener banget cuy. Jadi gimana nih? Dari siapa dulu nih? Dari lu duluan aja deh. Dari gua dulu nih. Oke, ini ada yang ini nih. Yang pertama nih ya. Jadi hidup itu akan terasa tidak adil ketika, ini kita nggak usah nyebut nama ya. Nggak usah. Oke, hidup itu akan terasa tidak adil ketika dia meyakinkanku untuk selalu percaya, tapi malah dia yang buat aku sulit percaya. Bingung, gimana tuh? Nah, itu kadang-kadang kan orang kayak gitu cuy, kayak kita nyuruh orang gitu kan, misalkan kita dekat sama orang gitu, terus kita harus meyakinkan kamu percaya sama aku deh, tapi sikap kita tuh tidak menimbulkan apa ya, biar dia percaya gitu. Jadi kadang merasa adil nggak sih aku harus percaya tapi dia kayak gitu ya, kayak nggak bisa mercayain aku gitu. Tapi cowoknya itu misalkan cowok cewek gitu ya, misalkan cowoknya bilang percaya deh sama aku, tapi sikap cowoknya tuh tidak bisa dipercaya gitu kan, susah. Jadi serasa hidup tuh nggak adil. Cowoknya siapa sih itu cowoknya lo? Tampol aja. Iya, tampol. tampol. Dia minta dipercayain tapi gimana? Tapi dianya nggak nunjukin sikap buat dia bisa dipercaya gitu ya men. Iya. Ya tampol gitu, aja. Susah gitu. Iya. Hati tuh nggak segampang itu biar percaya gitu. Asik. Kalau orang sekali percaya tuh udah jangan dimainin lah intinya. Itu bakalan susah nanti ceritanya. Nih, ini buat si cowok ya. Lu harusnya bersyukur men. Lu harusnya bersyukur lu udah punya cewek kayak gitu. Terus lu juga yang minta sendiri buat dia percaya sama lu kayak gitu. Lu nya juga harus nunjukin sikap bahwa lu harus dipercaya kayak gitu dong. Iya, betul. Apa sih? Enggak kayak gue juga masih jomblo juga bersyukur aja, apalagi lu yang udah dapet cewek gitu. BTW kita juga cowok gitu ya. Iya. Ya, kita juga cowok tapi kita masih bisa mikir gitu. Iya. Ya bisa lah gitu. Tahu kan dapet cewek susahnya seberapa, jadinya ya ayo. Iya, dia soalnya nggak pernah ngerasain yang ini kali, bener-bener berjuang tapi disia-siain gitu. Iya, itu bener banget cuy. Belum pernah tuh. Mesti orang-orang fuckboy gitu kan. Lu juga pernah kan? Dan baru-baru ini kan? Enggak baru-baru ini juga sih, udah lama cok. Tapi ya udah, ketika kita lagi berjuang tapi tidak sesuai ekspektasi, ya udah mungkin itu cobaan, mungkin kita harus introspeksi diri lagi, mungkin dari kita yang kurang atau apa gitu. Benar.
kalau nggak dari kita yang kurang ya berarti emang nggak cocok aja gitu, jangan Iya. maksain gitu kan bro. Iya. Ya, bro. Tuhan itu kan Gitu. ngasih yang bukan kita butuhkan. Bukan yang kita cari tapi yang kita butuhkan gitu. Nah, bener. Kalau dicari-cari tuh, kalau misal emang itu bukan jodohnya nggak bakal dikasih gitu coy. Nggak bakal. Lu mau pacaran berapa tahun pun, 20 tahun, 30 tahun, kalau bukan jodoh mah susah. Iya, makanya nggak usah maksain ya gitu. Nah itu deh, Iya. pokoknya ya itu emang nggak adil sih ya cuy, yang itu tadi dibilang emang nggak adil gitu. Hmm. Bagus deh. Oke, next question mungkin Next dari lu dah. dari aku ya. Di sini ada pertanyaan. Tadi apa pertanyaannya ya? Pertanyaannya mah sama aja men, Oh iya, jawabannya yang beda-beda. pertanyaannya sama. Jawabannya aja langsung di sini ya. Di sini ada yang jawab, saya dan dia tidak menjadi kita. Tar dulu cek, saya dan dia tidak menjadi kita. Buset Iya, dah. mending kamu sama tar aku dulu, jadi tar dulu. kita aja gitu. Tar dulu, gue mikir keras nih. Itu sisi nggak adilnya dari mana nih? Gak adilnya mungkin si ceweknya atau satu pihaknya sudah terlalu cinta dan satu pihak lagi bermain-main gitu, kayak main-main gitu. Aha. Jadi nggak beneran gitu kan, susah. Jadi kemungkinan yang satu udah serius, yang satunya kagak gitu ya. Iya bener banget cuy, itu cuy. Ya kayak mirip-mirip kayak yang tadi dong. Hampir mirip, semua orang tuh sebenarnya kasusnya mirip, cuma beda perkataan aja sama kosakata, sama Iya. arti. Terus solusinya gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Ya udah Ya tinggalin solusinya aja kalau mending yang nggak peduli gitu. iya ya. tinggalin. Kalau aku sama dia nggak jadi kita, mending kamu sama aku biar jadi Asik. kita gitu kan, enak. Asik. Alik. Lu mah Oke, ngarep next anjing. question. Gak ngarep, ya barangkali nempel gitu kan, siapa tahu. Sama aja gaper. Oke, next ya dari gua nih. Hidup itu Oke. kadang tidak adil ketika, ini agak serius nih, selalu bertolak ukur pada sama rata. Gimana itu? Gue juga Sama bingung. rata gimana dulu ini? Gue bingung, awalnya juga gue bingung ya, namanya sama rata kan berarti adil ya kan. Udah Mungkin adil, ya. kan? Nah, tapi Sama- kemarin gue sempet DM anaknya sih. Sempet DM anaknya tuh, dia bilang katanya apa namanya, sama rata tuh kayak lu nggak boleh menyamaratakan orang lain kayak gitu. Maksudnya ketika biar adil tuh nggak selalu harus sama rata. Kayak lu misal gini nih, kita umpamain binatang aja deh, Oke. lu nggak Binatang bisa nih, binatang ya. lu nggak bisa menilai ikan dari cara dia manjat pohon. Lu juga nggak bisa menilai monyet dari cara dia nyelam kayak gitu. Itu nggak bisa disamaratain gitu man. Oke, berarti nggak bisa sama rata untuk mendapatkan keadilan gitulah ya intinya. Iya, ya namanya adil tuh nggak harus sama rata katanya gitu. Iya sih. Iya Nggak benar. harus sama rata. Yang penting tuh sesuai porsinya gitu. Kalau ikan ya harusnya berenang di air, kalau monyet ya harusnya naik pohon gitu kan. Iya, sesuai populasi aja gitulah ya. Sesuai Hidup, sesuai gaya hidup atau sesuai Hmm. apapun yang kita sesuaikan gitu. Misalkan kita Jadi nggak nggak ada atau kita nggak bisa, ya udah. Iya, Nggak usah harus sama dipaksain. rata gitu. Iya. Toh juga orang menilai bukan dari hal-hal yang susah untuk dinilai gitu. Misalkan kita baik, ada juga misalkan kita udah berbuat baik gitu kan ya. Ada juga orang yang menilai, ih apaan sih, sok banget gitu, atau sok baik banget atau apa. Iya. Ada juga orang lain yang menilai, wah ini anak baik banget sih, kayak gini. Kan kita nggak tahu orang mau gimana ngeratain kita. Maksudnya nggak tahu orang mau nilai apa gitu dari kita. Ya Iya. sesuai mereka aja. Next nih, Oke. lu ya. Lanjut. Aku ya. Yoi. Oke. Dunia kadang tidak adil karena dia lebih memilih yang lain. Oh my god. Iya, hampir sama lagi tuh kayak yang tadi tuh. Dia lebih milih. Iya ya. Tapi tapi itu relatable banget Relate. sama kehidupan zaman sekarang tuh. Apalagi buat cowok-cowok nih. Sekarang tuh zamannya cowok-cowok yang dikecewain sama cewek men sebenarnya.
Ya sebenarnya kita nggak kecewa kalau kita nggak terlalu berharap gitu kan ya. Iya, benar Tapi itu. tapi kadang tuh gimana ya, mungkin cewek balas dendam mungkin, atau ya nggak semua cewek sih, mungkin karena dulu Iya. emang hakikatnya cowok selalu mainin cewek. Sekarang mungkin ada beberapa cewek yang berpikiran kenapa aku nggak bisa mainin gitu. Mungkin kayak gitu, kayak Iya. balas dendam gitu. Tapi Menurut- ya aku nggak bilang semuanya. Gue Mungkin kasihan ada. kasihan sama cowok-cowok yang kadang-kadang nggak ini, yang kadang nggak bisa ngelepasin, terus tiba-tiba si ceweknya ngejauh, terus si cowoknya tuh ya nggak cowok nggak cewek lah ya, kalau lagi galau tuh kayaknya kasihan gitu liatnya. Iya, semua orang Iya tuh sih, kalau Bang. galau juga kasihan, Cok. Kasihan Paling makanya. iya. Kalau aku lagi galau tuh paling cuma dengerin musik, ngopi sendirian duduk di pojokan Iya. liatin awan, kalau nggak hujan. Udah Anjir. gitu doang. Alun-alun ya ngopi sendirian gitu ya. Iya. Sendirian, Cok. Nggak males kalau ada Goblok. teman malah. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Iya, makanya teman gue juga waktu itu bilang gini, ya namanya orang tuh kalau lagi jatuh cinta tuh jangan sampai berharap begitu, apalagi berharap Iya. sama manusia gitu kan. Kalau Iya, kita nggak bisa ketika lu berharap sama berharap ya, siapapun. ketika lu berharap lebih, terus ketika apa yang lu harapin dia pergi, lu udah rasanya udah mau bunuh diri aja dah kayak. Iya. Kalau kecewa itu kan ada dua perkara gitu kan, bisanya kita kecewa. Yang pertama berharap, terus yang kedua tidak sesuai, Makanya. tidak bisa digapai. Makanya itu juga sebenarnya yang selalu gue terapin sih ya, tuh belakangan ini akhir-akhir ini juga ya, gue habis ngalamin kayak gitu juga kan kebetulan karena Iya. ya, terus gue mikir kayak gitu, lagian ngapain gue berharap sama manusia gitu. Iya. Akhirnya gue jadi ngerasa kayak ya biasa aja ternyata, walaupun dikata gue udah kayak gini, tapi dianya lepas ya bodo amat gue mah. Gue Iya, nggak berarti- lagi berharap lebih, yang penting gue berbuat baik aja. Kalau entah lu ngejauh sih ya bodo amat, yang penting gue udah berbuat baik aja kayak gitu. Iya. Kalau kita jadi orang mah harus berbuat baik sama siapapun, gak usah pandang bulu, mau itu cewek, mau itu cowok. Iya. Ya kayak gitulah. Misalkan kita udah berjuang mati-matian, tapi ternyata nggak dapet, ya udah. Mungkin ada yang kurang dari kita, atau mungkin kurang bersyukur, atau kurang apa gitu. Kadang ada satu hal yang bisa menarik gitu kan. Mungkin Mhm. dari kita belum ada yang menarik, atau ada yang menarik tapi kurang gitu. Iya, makanya Iya. ntar juga Kadang ditemuin seolah-olah pokoknya. Iya, seolah-olah kadang kita merasa percaya diri banget gitu. Oh, aku bisa nih dapetin ini, atau oh, aku bisa ini. Tapi kadang kita dipatahkan oleh beberapa kata atau hanya beberapa kalimat yang itu sangat membongkar semangat kita gitu loh. Maksudnya Iya, yang namanya mematahkan semangat yang namanya pasangan itu kan dua orang ya, maksudnya kita. Iya, doang. lu nggak bisa maksain perasaan orang lain buat nurutin apa yang lu mau kayak gitu. Iya. Kita juga nggak bisa maksain. Iya. Nggak bisa maksain satu sama lain. Misalkan kita emang suka ya suka. Nggak bisa bisa maksain. dibilang. Dan emang Iya, nggak nggak bisa. boleh, dan emang nggak boleh maksain. Iya, hidup kan kayak gitu. Siklus hidup kan sebenarnya kita suka sama orang yang kita suka nggak suka sama kita. Terus ada orang yang suka sama kita nggak suka. Kan gitu doang. Iya. Gitu Kalau emang doang. ketemu ya berarti klop gitu. Udah harus dijaga kalau makanya sekarang jodoh itu susah sebenarnya ya ketemunya. Ya nggak susah juga, maksudnya jodoh itu nggak langsung seketika lu dapat kayak gini gitu. Lu Nggak harus ada, kita harus lu harus melewati pelajaran berharga ketika lu lagi di atas, lagi seneng, ketika lu lagi disakitin gitu. Lu harus ambil pelajaran dari situ, sehingga lu Iya, dapet jodoh benar. tuh lu bakal tahu mana yang cocok buat lu, mana yang nggak cocok buat lu kayak gitu. Nggak Iya sih? benar sih. Iya benar banget kalau gitu mah. Kita harus jadiin apa ya, ibaratnya masalah kecil pun tuh sebagai pelajaran gitu ya. Biar kita bisa jadi introspeksi diri. Kadang kita kan lagi masa-masa kayak gini ya, menuju dewasa gitu. Kadang kita suka ngelakuin hal-hal yang kadang salah atau ngawur atau apa, terus mendatangkan masalah. Terus kadang-kadang kalau seumuran kita gitu kan pusing gitu kan, dipikirin.
hanya diselesaikan tapi tidak belajar. Kalau bisa sih buat semua orang yang punya masalah sekecil apapun itu, kalau misalkan kalian ingin jadi tambah dewasa, pelajari masalah itu. Maksudnya ketahui kenapa kamu bisa salah, kenapa masalah itu bisa datang ke lu, terus kenapa kadang merasa kenapa sih masalah itu datang ke aku doang gitu. Enggak, itu tahap kamu menuju dewasa sebenarnya. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah kecil dan kamu bisa belajar, masalah-masalah yang akan datang pasti bisa selesai. Iya, jadi jangan cuma diselesain doang ya masalah lu. Kalau punya masalah jangan cuma diselesain doang, tapi lu harus pelajari juga apa sih yang buat masalah itu timbul, apa sih yang pikiran-pikiran lu yang bisa ngebantu lu buat nyelesain masalah itu, lu bisa gunain juga di masa depan ketika lu berhadapan dengan masalah yang sama atau mungkin masalah yang lebih besar lagi. Lu bisa belajar dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau lu nggak belajar dari masalah yang sebelumnya, ya namanya hidupnya gini men, yang namanya masalah itu makin hari makin gede aja masalah tuh. Iya bener. Makanya orang disuruh belajar dari masa lalu tuh biar preparing sebenarnya preparing diri lu buat ngadepin masalah yang lebih gede di kemudian hari kayak gitu. Dan mungkin itu sebabnya ada beberapa orang yang sampai bunuh diri karena depresi. Itu sih kata gue karena mereka emang nggak kuat dan emang mereka nggak prepare mempelajari apa-apa yang dari kesalahan mereka yang dulu gitu sih kata gue sih. Iya sih bener. Kayak kalau masalah itu kan menyerang pikiran juga mental gitu. Ketika kita nggak siap mental tapi kita kuat pikiran, ya percuma, kita nggak bakalan bisa berani speak up atau menyelesaikan masalah itu. Kalau sedangkan kita meskipun maksudnya pemikiran kita tidak begitu tapi mental kita kuat, ya mesti bisa aja. Tapi dengan catatan kita harus belajar kenapa masalah itu datang dan gimana cara menyelesaikannya tanpa melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Oke, mungkin lanjut coy. Lanjut dong dari gue nih. Oke. Ini apaan nih? Hidup terasa tidak adil ketika kamu dapat THR aku nggak dikasih. Itu kita banget anjir. Gimana dong? Lu dapat THR gue nggak dikasih. Oh, buat gimana ya? Sadar umur aja cuy. Kita harusnya udah ngasih ke adik-adik kita gitu kan. Iya. Kita masih berharap dikasih ya mana ada gitu. Umur segini tuh dikasih THR tuh ini banget ya, kayak harta karun banget ya. Harta karun cuy. Ibaratnya sebenarnya kebutuhan kita tuh tambah, tapi kenapa nggak dapet THR gitu kan? Susah kan? Yang dikasih bocah ya, malah bocil. Iya, yang anak-anak kecil kan harusnya cuma jajan permen paling 500.000 lah. Ya ini, kita jajannya apa skincare. Ini buat orang-orang tua di luar sana. Tolong lihat kebutuhan kami. Lihatlah kebutuhan para anak-anak 20-an gitu. Anak-anak 20 tahun nih udah kepala dua ini kebutuhannya banyak banget, apalagi masih pengangguran, masih jomblo gitu kan. Ya jomblonya nggak usah ditekanin juga gitu. Ya maaf gue jomblo soalnya men. Oh iya, barangkali ada yang mau DM. Promosi aja. Kalau itu mah nggak bisa jelas ya, emang nih? Susah. Nggak ada solusi emang. Nggak ada solusi emang, solusinya tuh tahu umur aja udah. Sadar diri. Udah budayanya kayak gitu udah. Iya, sadar diri. Budayanya makin tua makin nggak dapet THR udah gitu. Iya. Kita lanjut lah. Oke. Dari siapa, aku berarti ya? Hidup serasa tidak adil ketika ini sebenarnya pertanyaan jawaban banyak banget yang jawab kayak gini. Kurang bersyukur. Bersyukur. Emang. Iya, kayak gitu emang bener sih jawabannya simple, tapi ya simple banget emang. Simple, tapi ntar dulu kita bisa jabarin nggak nih? Kurang bersyukur nggak adilnya di mana nih jawabannya? Nggak adilnya, ya misalkan kayak gini cuy. Kayak gimana ya? Misalkan keluarga aja deh, keluarga ya gitu. Dia punya keluarga kayak lengkap gitu. Kenapa kita enggak? Gitu kan, misalkan syukur-syukur sih kita masih lengkap ya.
Misalkan dia kok punya keluarga, dia kok punya segalanya, dia punya apa, dia bisa ini bisa itu, kita itu enggak. Ya udah. itu nggak bersyukurnya di situ ya, kayak gitu ya. Iya mungkin dalam satu bidang seperti itu mungkin. Bisa sih, Atau bisa sih. bersyukur Masuk akal, dalam hal masuk lain. akal. Misalkan dia udah punya cewek gitu misalkan, atau cowok udah punya pacar lah intinya, dia udah pacaran, terus kadang kan ya kalau lihat yang bening sedikit gitu kan melirik lagi gitu kan. Ya itu, Iya, kalau kita nggak bener. bersyukur, kita nggak bakalan bisa menghargai apa yang ada di samping kita atau apa yang lagi sama kita gitu loh. Ya. Jadi ya emang harus bersyukur sih hidup itu Iya, mah. balik lagi ke yang pertama tuh tadi, Yul. Yang apa, yang lu mau dipercaya, dan lu juga harus jadi orang yang dipercaya gitu. Makanya lu bersyukur Iya, udah punya cewek sikapmu gitu. tuh harus, iya sikapmu harus bisa menunjukkan bahwa kamu patut untuk dipercayai. Nah, kalau lu udah minta untuk dipercaya dan lu lu menunjukkan sikap bahwa lu bisa dipercaya, itu adil gitu. Makanya bersyukur. Jadi kalau bersyukur sama dengan adil kayak gitu ya. Masuk akal, masuk Iya akal. bersyukur, Masuk akal. bersyukur sama dengan adil. Masukin aja udah, kalau nggak masuk ya udah masukin. Masuk akal. Kalau kurang maafin ya. Kalau kelebihan Iya. balikin nih. Iya, Lanjut. lanjut. Gue, Iya ya. hidup itu kadang tidak adil ketika kita udah nahan banget nggak keluar rumah, yang lain enteng banget keluar rumah tanpa takut. Nih, ini bener banget nih, men. Ini perkara sekarang tuh kayak gitu masalahnya. Ini perkara sekarang nih, ini bener banget nih. Kayak gue juga ngerasa sia-sia kayak gitu, PSBB kayak gini, di rumah mulu udah 2 bulan lebih gue kan di rumah, di kamar mulu. Itu masih ada aja orang-orang yang keluar rumah tuh seenaknya aja gitu, kagak pakai masker, gerombol kumpul-kumpul gitu, men. Gimana sih otak mereka tuh? Ya gini ya, kalau masa sekarang pun menurutku ya keluar tuh juga nggak ada gunanya gitu cuy. Rasanya tuh beda kayak biasanya. Kalau biasanya kafe-kafe, tempat makan atau mall rame, sekarang kalau kalian bisa keluar pun nggak ada orang gitu loh. Orang Iya. juga social distancing, maksudnya physical distancing, maksudnya jaga jarak gitu. Terus buat apa? Kita kan budaya kita kan selalu nempel, maksudnya kumpul-kumpul segala macem. Tapi sekarang kalau Iya. kita pun keluar nggak kumpul-kumpul, maksudnya hanya 1-2 orang pun, kenapa nggak lewat WA aja gitu atau sosial media yang lain? Kan kita sekarang di zaman teknologi gitu, gampang Iya, semuanya. kata gue gini, kalau misal mau keluar rumah ya, kalau misal niat lu emang buat ngilangin stres keluar rumah, nggak perlu kumpul-kumpul sebenarnya ya, men. Ya Keluar rumah, kumpul juga nggak maksudnya kumpul juga nggak masalah sih. pokoknya kalau emang lu mau keluar rumah buat ngilangin stres tuh nggak harus kumpul-kumpul ya. Kayak gue misalkan gue bersyukur gue hidup di desa ya, men. Gue bersyukur gue hidup di desa karena gue nggak harus karena gue bisa keluar rumah tuh buat ngilangin stres, bisa ke ke puncak bukit misalkan, ya kan, nggak perlu Iya, yang iya. ke tempat-tempat rame, jadi stres Iya, hilang tuh bener. lihat pemandangan kayak gitu. Jadi lu Iya. keluar rumah tuh nggak harus yang lu perlu ngobrol banget sama teman lu tuh. Lu bisa sekarang sosial media udah banyak, lu buat ngobrol, lu video call sampai 50 orang juga ada aplikasinya kayak gitu ya. Iya ada, tinggal kitanya aja mau gimana. Tapi kalau menurut aku sih kayak misalkan bosan di rumah terus ya nggak apa-apa lah sekali-kali. Iya. Yang penting jangan ngumpul banyak orang gitu. Terus hindari emang orang-orang yang nggak kita kenal atau orang-orang asing. Kita harus bisa ngehindari, dalam artian bukan menghindar karena Iya. maksudnya sosial gitu ya, bukan karena sosial tapi karena jaga kesehatan aja gitu. Kita emang zaman-zaman sekarang emang harus jaga kesehatan banget. Ibaratnya kita berpikiran apapun nanti imun kita turun, penyakit gampang menyerang. Iya. Ini karena gue sayang juga sama orang-orang rumah gue ya, men. Kayak gue mau Iya. keluar bentar juga, gue balik harus cuci tangan gue. Iya, Takutnya sama. takutnya apalagi yang gue ada benda apa yang gue pegang terus dipegang orang lain yang di rumah gue, kan takutnya gue yang nularin gitu, men. Iya gitu. Makanya gila sih kalau sampai, ya jangan sampai lah ya, jangan sampai kejadian Jangan gitu. sampai dong. Kita harus bisa jaga diri kita masing-masing sendiri aja. Iya. Hidup sehat. Kalau misalkan habis kemana-kemana ya pulang ganti baju, cuci tangan segala macam. Kalau bisa mandi gitu. Iya. Itu sama orang-orang yang gini nih, yang
Lu pernah nggak sih baca di sosmed yang banyak komen-komen itu ke apa namanya, tenaga medis tuh, yang dia bilang lah orang lu digaji Ya, pakai 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 ngeluh-ngeluh segala sih, ya itu emang tuh udah tugas lo sebagai sebagai petugas medis sih gitu. Lu nggak usah iya, ya, berisik dah, yang penting kerjain aja kayak gitu. Gue shit. ya, pemikiran kayak gitu tuh susah gitu ya cuy. Gimana ya? Kayak ibaratnya ya emang tenaga medis itu emang dibayar sama pemerintahan, sedangkan kita misalkan kita di rumah aja ada perkara yang bilang besok mau makan apa, kita kalau nggak cari uang mau gimana kita makan gitu kan. Iya, iya, makanya Ya, itu tuh orang-orang gini nih, apa ya, mikirnya tuh kata gue terlalu berlebihan. Maksudnya boleh lah mikir kayak gitu, emang sih emang dia udah tugas, emang dia udah tugasnya si tenaga medis itu, tapi lu nggak boleh gini dong, lu nggak boleh langsung ngomong kayak gitu. Itu nggak tahu juga ya, gue tenaga medis bakal down semangatnya atau gimana ngadepin iya orang-orang kita yang kayak gitu, tapi gue rasa sih nggak sampai down sih tenaga, karena gue nggak, yakin harusnya juga enggak. tenaga medis di Indonesia tuh udah sangar-sangar mainnya. Soalnya Tenang, kemarin juga mental ada mereka yang kuat ya. kuat banget, malah juga ada yang bilang apa ya, lu walaupun mau gimana pun Indonesia terserah pun kita nggak bakal nyerah, kita nggak bakal nyerah Ya, sampai kapanpun, sampai Indonesia benar-benar sehat balik lagi. Ih, keren banget itu tenaga medis Indonesia, men. itu Gila, pahlawan kita sekarang. garda terdepan, men. Pahlawan. orang Iya orang bener. orang TNI Polri aja itu udah di bagian apa ya, katakanlah apa sih, jadi pendukung gitu ya, men. Garda Iya, paling pendukung mereka. pendukung mereka. Nah, garda paling depannya itu petugas medis. Kok bisa-bisanya mereka dihujat-hujat ya gitu. Ya kalau menurut aku sih kayak orang yang komen kayak gitu ditukar posisi aja sini deh. Misalkan tenaga Iya, medis gitu kan nggak bisa pulang gitu kan. tukar posisi. Mereka juga punya keluarga gitu, pengen ketemu segala macam, ngelepas kangen segala macam. Sedangkan kita yang cuma di rumah, kita bersyukur lah setiap hari bisa bertemu sama keluarga kita, bisa saling tatap muka, saling ngobrol segala macam. Tinggallah di rumah sebentar, nggak apa-apa. Misalkan keluar pun ya udah keluar sekali apa dua kali gitu dalam jangka waktu yang lama. Lah sedangkan mereka para tenaga medis itu tuh emang sama sekali nggak bisa pulang gitu. Kadang ada yang kayak pulang ke rumahnya gitu diolok-olok sama tetangganya, pergi sana atau apa. Dalam 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 hal itu saya sangat, kalau aku sih sangat menyayangkan gitu ya, kenapa nggak disupport aja gitu. Kita harus mensupport karena mereka tuh kalau nggak ada mereka kita nggak bakalan bisa sembuh, ada yang sembuh gitu loh. Nggak bakal, men. Iya, Yang gue kasihan nih ini nih, yang gue kasihan ketika tenaga medis nanganin pasien ya, yang gue takutin kalau banyak tenaga medis yang tertular, akhirnya tenaga medis itu tumbang, akhirnya gugur di medan perang ya, katakanlah medan perang, siapa lagi yang mau nolongin nih kan. iya, siapa lagi ya, itu yang tadi mau komen tuh yang bacot buat lu apa, mau gantiin ya sana gitu. Kalau lu Iya. bisa ngerasain apa yang dia rasain tuh ya hebat lah. Ini Makanya buat orang-orang yang suka komen kayak gitu ya, minimal lu bantuin dah sana deh, bantuin. iya, Kalau jangan cuma bacot doang, mending bantuin dah ke sono. kalau meskipun ya pemikiran orang sih beda-beda gitu ya. Maksudnya mungkin ada yang jenuh di rumah atau stres, emang stres, tapi setidaknya jangan mengata-ngatai gitu lah. Kalau kita emang maksudnya nggak tahan gitu, paling enggak ya udah nggak usah ngata-ngatain gitu loh. Iya. Iya, kalau bisa kasih semangat kalau bisa, kalau enggak ya udah nggak usah ngata-ngatain yang jelek gitu. Iya, Toh juga tenaga medis nggak merugikan kalian gitu. nah, Kenapa bener. kalian merugikan? Justru Iya, malah menolong ya, sebenarnya bukan merugikan menolong. ya. Nggak ada yang merugikan di sini. Yang merugikan itu yang mematahkan iya. semangat gitu. Nah, Mungkin edukasi juga nih buat buat ini ya, kan kemarin juga ada sempat kasus yang ada orang positif tapi nggak mau dirawat ya gitu ya. iya, Ini malah buat- banyak kasus sekarang yang orang positif terus kabur gitu. Nah, Dijemput gak itu mau. buat yaudah nih, ini kayak gini nih, karena udah ada tagar Indonesia terserah kan, mungkin pemikiran orang juga yaudah aku keluar boleh lah kayak gini nih. Oke lah, gue juga nggak bisa, karena gue bukan siapa-siapa, gue juga nggak bisa maksain lu tetap di rumah. Tapi yang jelas kayak gini, kalau misalkan suatu saat lu kena, lu
harus mau dirawat. Lu harus mau dirawat, jangan sampai lu nggak mau dirawat, jangan sampai lu kabur-kaburan, karena itu nggak berdampak cuma buat diri lu sendiri, itu bisa lu tularin ke orang lain. Iya. So Lu bisa menularin itu, segala iya, penyakit. dirawat itu bukan mau nyiksa lu, perawat itu bukan mau nyiksa lu gitu. Mereka nggak mau ngebunuh lu, nggak mau nyiksa lu, tapi mereka mau nyembuhin, mereka mau nolong lu biar lu sehat gitu. Iya. Bersyukurlah masih bisa ditolong. Bersyukur masih bisa ditolong. Yaudah next aja kali ini kita bahas kayak begini udah nggak ada kelar-kelar nih. Kita nggak tahu sampai tahun kapan ini kelar. Iya. Lanjut dah. Ini kayaknya abis ini dari lu semua aja deh man, kayaknya dari gue nih udah sama-sama semua nih pertanyaan, ada yang sama yang sebelumnya. Hampir sama sih. Iya. Hampir sama semuanya. Yaudah nih habisin lu aja semua dah. Aku ya. Oke. Dunia kadang terasa nggak adil saat lu sayang sama doi tapi doi nggak sayang sama lu, atau bahkan sayang sama yang lain. Sama aja kayak Sama yang aja tadi. kayak yang tadi. Yaudah skip. Iya. Terus ada lagi nih, apa ya? Kadang dunia merasa nggak adil ketika gak makan 1 hari. Apa? Belum makan 1 hari? Gak makan 1 hari, gak makan 1 hari. Buset dah. Ya itu bukan gak adil tuh, kamu sendiri yang gak mau makan coy. Itu lu nya aja, kecuali lu nggak punya duit. Makan tinggal makan gitu. Makanya lu siapa sih tuh, anak kos apa? Kayaknya anak kos, tapi kan Kayak- anak kos kayak- sekarang lagi pada mudik ya. Kayaknya lu lagian pada di rumah semua, lu makan sehari sekali gimana? Oh mungkin lagi puasa gitu. Oh lagi puasa, ya puasa masa lu sahur doang kagak buka puasa? Iya harusnya 2 kali ya. Harusnya puasa pun 2 kali harusnya dong. Iya berarti dia nggak makan nih. Fix. Berarti dia nggak sahur. Nggak sahur. Makan sehari sekali. Lagian gimana sih makan sehari sekali? Tapi gue juga pernah ya, karena gue anak kos ya. Karena gue anak Iya, kos lu kan anak kadang-kadang kos. Nah. kadang waktu duit gue lagi tipis ya, gue paksain makan sehari cuma sekali gitu. Sisanya buat Yang beli penting bensin pulang ke rumah. bersyukur gitu kan. Yang penting bersyukur makan Yang sehari penting tuh sekali bersyukur. pun. Kalau lu udah bersyukur, adil. kalau biar adil. Kalau lu bersyukur, itu makan sekalipun tetap nikmat kan, dan ya Nikmat banget. Mudah- Banyak orang di luar sana yang nggak bisa makan sama sekali gitu. insya Kita Allah juga makan kalau lu apapun makan, harus bersyukur. insya Allah juga kalau lu makan cuma 1 kali sehari, kalau emang lu niat ya, lu bakal dikasih kenyang yang lama kok. Kalau Iya. emang lu bersyukur. Nggak usah makan deh, minum aja, minum Minum gitu bisa aja. kenyang. Iya. Yang penting niatnya kita mau gimana. Kalau Orang kita nggak bersyukur, makan sehari 10 piring aja nggak cukup coy. bener. Jadi Iya, apa tuh? nggak ada yang cukup. Jadi apa tuh? Melar doang. Jadi pesumo nanti. Iya. Pertanyaannya udah selesai nih coy kayaknya. Udah semua tuh. Udah nggak ada lagi. Iya. Terus gini nih, dari lu udah, kalau lu sendiri gimana, hidup tuh nggak berasa adil ketika apa nih? Dunia kadang rasa nggak adil ketika, kalau menurut aku sih ya, ya semuanya sih tergantung sudut pandang gitu sih. Kalau aku melihat sesuatu gitu, ya selalu aku pandang ya udah itu emang hak mereka gitu. Ketika kita nggak punya tapi mereka punya, ya udah mungkin itu haknya mereka bisa menikmati terlebih dahulu, sedangkan kita harus bekerja keras lebih dahulu atau apapun. Ya intinya semuanya itu harus bersyukur gitu. Emang kata bersyukur itu penuh makna dan arti yang sangat dalam gitu. Iya. Kalau dari lu sendiri gimana tuh? Kalau dari gue, hidup itu kadang terasa adil ketika apa ya? Gue juga susah ngejawabnya ya, soalnya gini. Kalau kata gue, di hidup gue tuh nggak ada yang nggak adil. Menurut gue gitu sih. Satu-satunya hal yang nggak adil tuh menurut gue ya cuma yaitu hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas gitu doang. Nah, itu. Tapi Itu. kalau dari segi hidup gue tuh kayak ya udah gue cuma mikir kayak gini, apa yang dikasih ke gue ya emang itu pantas buat gue, apa yang dikasih ke orang lain emang itu pantas buat orang lain, makanya itu udah adil. Iya. Kayak gitu. Tapi Adil, ya adil. itu satu-satunya jawaban gue
Apa yang tidak adil tuh yaitu hukum yang tajam ke bawah, tumbul ke atas. Itu doang yang paling gak adil menurut gue. Kalau itu mah masalah pemerintah gitu ya. Masalah pemerintah gitu. Kita bisa apa pemerintah. juga? Tapi enggak semuanya di pemerintahan kok. Kita juga Enggak bisa semuanya. menerapkan hukum-hukum itu di diri kita sendiri gitu. Misalnya kita membuat salah, kita harus benar-benar bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu. Sebenarnya pemerintahan kita tuh udah bagus ya men. Pemerintahan kita tuh udah bagus, cuman yang bikin kesel tuh oknumnya yang nggak bener gitu. Oknum-oknum yang nggak bener tuh gitu. Kalau masalah kayak gitu mah aku no comment. No comment lah ya. Yaudahlah, itu urusan pemerintah lah ya. Iya, urusan kita masih tuh balita, kita tidak kita tahu masih apapun nggak tahu masalah apa-apa ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu. Iya, kalau umur kita mah apa sih asmara gitu. Asmara. Iya. Apaan jadi nyanyi? Terus Ya gimana kayak nih? gitu. Udah nih ya kayaknya nih. Udah. Oke. Mungkin next kita bahas apa lagi gitu biar lebih menarik. Kalian bisa isi question. Iya, nanti kita bakal dari taruh question stiker question lagi di entah di IG ataupun kita mau dimanapun lah intinya ya. Dimanapun lah intinya yang penting kita bakal berusaha bahas sekuat tenaga. Kalau bisa curhat-curhat ya nggak apa-apa gitu. Curhat-curhat nggak apa-apa. Siapa tahu jawaban kita bisa menjadikan hal-hal yang waktu itu berat jadi semakin berat. Jadi makin berat. Semakin ringan gitu. Bisa semakin ringan, bahkan kita senang banget kalau bisa kita bantu gitu dalam hal apapun lah. Nah, senang juga kita bisa, siapa tahu ini bisa jadi teman denger kalian lah, intinya teman kuping kalian selama daripada PSBB. Daripada kalian ngapa-ngapain gitu kan, mending dengerin kita aja gitu. Yang nggak jelas, keluar rumah keluyuran nggak jelas, mending lu dengerin kita aja dah gitu. Iya benar sekali. Kalau misalnya kalian pengen curhat-curhat pun nggak masalah gitu. Curhat apa? Finansial, asmara, hidup, bisnis, penyakit, apapun itu. Kita akan bahas selagi kita bisa dan selagi kita tahu. Ntar terserah juga lu mau kita sebutin nama apa enggak ya, terserah juga gitu. Iya. Kalau next kayaknya kita bakalan nyebutin nama deh. Jadi pertanyaannya harus menarik. Iya. Yaudah segitu dulu ya men. Kita tunggu. Kita tunggu. Ini dulu kita tunggu otak kita bisa mikir buat pertanyaan selanjutnya. Oke, benar sekali. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih buat kalian enjoy. Yang udah kuping kalian semoga nggak sakit. Ini first kayak gini dari kita. Semoga bisa lanjut. Semoga bisa lanjut. Semoga kalian nyaman. Iya. Nggak usah pedulin kata-kata yang mungkin menyayat hati atau ada salah kata. Ambil positifnya aja semuanya. Oh iya. Yang penting kita sama nanti juga. Ngapa-ngapain. Ketika ya pas videonya ini udah kelar. Nanti kita juga bakal kasih tahu kalau ini video udah diupload gitu. Iya benar sekali. Oke, thanks. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat kapanpun kalian nonton video ini. Thanks for watching, thanks for listening. Intinya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.